Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perkenankan saya untuk menyampaikan isi hadis yang terkandung dari kitab Mukhtasarul Ahadits beserta arti dan keterangannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya bacakan hadis ke-12 pada bab huruf qaf. Bohong yang diperbolehkan. Jadi hadis ini menerangkan tentang bohong yang diperbolehkan, yang berbunyi kulul kalibi yuktabu ala ibni adama illa syalasan arojulu yakzibu fil harb fa innal harba
mar'atun warrajulu yakdzibu 'alal mar'ati fayurdiyaha warrajulu yakdzibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Yang artinya semua kedustaan yang diperbuat manusia dituliskan Allah kecuali yang 3 macam, yaitu seseorang berdusta dalam peperangan, maka sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya, dan laki-laki yang berdusta atas wanita, yang dimaksud istrinya, maka diridhoinya, dan seseorang yang berdusta antara 2 orang untuk memperdamaikannya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Keterangannya tidak boleh berdusta kecuali di atas yang 3 macam, yaitu dalam peperangan menghadapi musuh, seumpama disiarkan kepada pihak lawannya bahwa tentaranya banyak dan cukup alat senjata, padahal tidak. Ini hanya untuk menakut-nakuti musuh, maka hal ini tidak menjadi apa, dan sebagainya yang mengenai perang. Seseorang laki-laki beristri 2 supaya istrinya berdamai, maka laki-laki itu berdusta, sehingga dengan kebijaksanaannya mengatakan bahwa istri yang tua baik terhadap yang muda, dan istri muda ingin baik terhadap yang tua, sehingga keduanya itu menjadi orang yang bersaudara, itu tidak berdosa. Maka ridolah masing-masingnya. Begitu pula yang bermusuh-musuhan tentulah masing-masingnya mengeluarkan perkataan yang tidak baik terhadap lawannya. Maka orang yang menjadi penengah menyampaikan kata-kata masing-masingnya itu bukanlah kata-kata yang buruk, tetapi dirubahnya dengan kata-kata yang baik dan menyukakan, sehingga orang yang bermusuhan itu menjadi orang yang bersahabat. Ini pun tidak berdosa. Selain dari itu tidak dibolehkan berdusta. Baik, cukup jelas isi yang terkandung di dalam hadis ini, bagaimana dijelaskan tentang perbuatan bohong yang diperbolehkan karena tidak mengandung dosa. Selanjutnya, jadi hadis ke-12. Selanjutnya hadis ke-13. Pahala membuat masjid. Yang berbunyi kullu bina'in wabalun ala sahibihi yaumal qiyamati illa masjidan. Artinya semua bangunan membawa malapetaka kepada yang empunya di hari kiamat nanti, kecuali bangunan masjid yang dibangunnya. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangannya, orang yang membuat bangunan rumah yang indah, kebanyakan orang lupa kepada Allah, disangkanya dia akan kekal hidupnya dalam rumah yang bagus itu, atau dia harus mempertanggungjawabkan kehadirat Allah.
dari mana uangnya ia peroleh untuk itu dan sebagainya. Ini namanya membawa bencana dan bahaya bagi yang punyanya apabila penyelenggaranya itu sudah menyeleweng dari ajaran Allah. Maka di kemudian hari dia harus mempertanggungjawabkan gedung-gedung yang indah itu. Tetapi jika kita mendirikan masjid akan selalu mendatangkan pahala karena kita berbakti membuat rumah Allah. Setuju. Ini selanjutnya hadis ke-14. Jadi hadis yang terakhir yang saya bacakan, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dosa yang tidak ada ampunannya. Bunyinya kullu dzambin asawahu an yaghfirahu illa man mata musyrikan au qatala mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa mudah-mudahan Allah mengampuni akan dosa itu kecuali orang yang mati dalam kemusyrikan atau orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Hadis riwayat Hakim dari Muawiyah. Keterangannya dosa yang tidak akan diampuni Allah adalah dosa syirik atau membunuh orang mukmin. Halnya disengaja. Baik. Jadi disebutkan dalam hadis ini terdapat dosa yang tidak ada ampunannya. Demikian yang dapat saya bacakan, yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar, terlebih bagi diri saya pribadi, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, yang hilaf ataupun yang keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagaimana saya manusia biasa, saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, dari hilaf dan dosa. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahumul afiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.